warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelas 2024C. Perkenalkan, nama saya Lulu Rianti dengan 3 digit NPM terakhir 094. Perkenalkan, nama saya Repa Syamika Tuzini dengan 3 digit NPM terakhir 114. Perkenalkan, nama saya Nabila Tifa dengan 3 digit NPM terakhir 106. Perkenalkan, nama saya Nafisa dengan 3 digit NPM 110. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran yang kami buat, yaitu kami membuat Tatur Pajar. Tatur Pajar ini merupakan sebuah alat peraga matematika atau media pembelajaran matematika yang digunakan untuk menyelesaikan fungsi turunan aljabar dalam bentuk sederhana. Berikut penjelasan lebih lanjutnya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan kegunaan dari Tatur Pajar. Nah, fungsinya yaitu sebagai alat visual manipulatif untuk membantu siswa memahami pemahaman konsep dari turunan aljabar. Nah, lalu terutama pada aturan dasar polinomial. Nah, yang kedua, mempermudah siswa melihat pola penurunan pangkat dari fungsi fx ke fungsi f absen x. Lalu yang ketiga, melatih keterampilan menalar siswa untuk melihat langkah demi langkah aturan diferensiasi. Nah, lalu kegunaannya bagi siswa yaitu membantu memvisualisasikan langkah-langkah turunan. Lalu yang kedua, meningkatkan pemahaman konsep sebelum masuk ke tingkat selanjutnya. Lalu yang ketiga, membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Lalu kegunaannya bagi guru yaitu menjadi media pembelajaran interaktif untuk memperjelas konsep turunan. Lalu yang kedua, memudahkan menjelaskan pola cara menurunkan pangkat dari fungsi. Lalu yang ketiga, bisa digunakan untuk media pembelajaran diskusi kelompok atau demonstrasi di dalam kelas. Oke, selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan Tatur Pajar ini. Yang pertama, alat itu ada gunting, ada cutter, ada penggaris, spidol warna ataupun pulpen warna, tembakan lem, lalu ada pensil dan juga penghapus. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan Tatur Pajar ini ada styrofoam, karton, kertas warna, pin, lem, terus ada kertas print yaitu buat print tulisan-tulisan yang ada di sini. Lalu ada plastik mika transparan, ada double tip dan juga glitter. Oke, selanjutnya ada cara pembuatan dari Tatur Pajar ini. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan Tatur Pajar ini. Yang kedua, print angka lalu kita gunting sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, dengan bentuk yang telah ditentukan seperti ini. Kalau misalkan angkanya di sini ada bulat, kita gunting sesuai kita gunting bulat. Terus ada kalau bintang, kita gunting juga dengan bentuk bintang. Nah, yang ketiga, buatlah 6 sampai 7 anak tangga dengan menggunakan kardus yang dilapisi dengan kertas warna dengan ukuran yang sama. Yang keempat, buatlah papan soal yang terbuat dari kertas yang dimana kita sudah print dan dilaminati agar nanti bisa kita hapus untuk tulisannya. Yang kelima, untuk membuat papannya kita menggunakan styrofoam yang dilapisi dengan kertas karton berwarna hitam. Namun kartonnya ini bisa diganti dengan warna-warna lain sesuai dengan yang diinginkan. Yang keenam, tempelkan anak tangga pada papan yang sudah dilapisi dengan menggunakan lem, ditempelkan dengan menggunakan lem ataupun double tip. Yang ketujuh, di atas anak tangga kita tempelkan papan soal dengan menggunakan pin. Nah, yang kedelapan, tempelkan angka-angka yang sudah dipotong dengan menggunakan pin agar nanti kita bisa pindah-pindahkan tempatnya seperti ini. Nah, yang kesembilan, setelah semuanya kita tempel dengan rapi, selanjutnya kita tempelkan tulisan
dan juga hiasan-hiasan agar mempercantik tampilan dari tato fajar ini. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dari media pembelajaran tato fajar ini. Nah, sebelum ke soal, kita perlu tahu terlebih dahulu ada apa saja di dalam tato fajar ini. Yang pertama yaitu ada angka 0. Yang kedua, di sini ada angka positif, dan yang ketiga angka negatif. Yang keempat ada pangkat, yang mana pangkatnya itu berada di dalam suatu variabel. Nah, di sini kita sengajain ada yang berwarna putih, kuning, biru, dan merah untuk pin-pinnya supaya nanti kita bisa membedakannya. Nah, untuk di sini ada tangga. Tangga di sini berfungsi untuk menyelesaikan suatu soal nanti. Nah, selanjutnya di sini ada papan soal, yang mana papan soal ini digunakan untuk menulis terlebih dahulu soal yang akan kita selesaikan nantinya. Nah, untuk cara penggunaannya di sini kita akan aplikasikan kepada soal. Misal ada soal, tentukanlah turunan pertama dari fungsi aljabar 3x kuadrat tambah 2x ditambah 1. Nah, ini adalah soalnya yang ditanyakan, yaitu turunan pertamanya. Nah, langkah pertama kita tulis soalnya terlebih dahulu, sudah ditulis. Untuk langkah kedua yaitu kita tentukan pangkat variabelnya dari mulai terendah sampai tertinggi. Di sini sebenarnya ada variabelnya itu x pangkat 0. Karena x pangkat 0 itu adalah 1, jadi di dalam soal tidak dituliskan, bisa saja tidak dituliskan seperti itu. Nah, kita tentukan berarti yang terendah yaitu x pangkat 0, terus x pangkat 1, dan ke atasnya lagi x pangkat 2. Nah, selanjutnya kita simpan pangkat yang telah diurutkan tadi dari mulai bawah ke atas, yang mana di bawah itu adalah pangkat yang terkecil. Berarti di sini x pangkat 0 terlebih dahulu. X pangkat 0, selanjutnya yaitu x pangkat 1, lalu x pangkat 2. Nah, di sini kita sudah simpan dari yang terendah sampai tertinggi ke atas. Nah, untuk selanjutnya kita letakkan antara pasangannya atau koefisien, yang dimana x pangkat 0 pasangannya itu 1 atau disebut dengan koefisiennya. Berarti kita simpan 1 di depannya, lalu koefisien dari x2, lalu koefisien dari x pangkat 2 yaitu 3. Nah, kita sudah simpan pasangannya. Ini pasangannya x pangkat 0 dengan 1, x pangkat 1 dengan 2, x pangkat 2 dengan 3. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan antara koefisien ini dengan pangkatnya, lalu diturunkan. Nah, kita kalikan dan turunkan. 1 kali 0 adalah 0, berarti tidak perlu diturunkan karena 0 bisa saja tidak ditulis juga. Kita simpan lagi. 2 kali 1 yaitu 2, maka diturunkan 1 tangga. Nah, 3 kali 2 yaitu 6, karena di sini bukan angka 6, berarti kita tukarkan dengan 6. Lalu diturunkan. Seperti ini. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk jawabannya, kita tuliskan dari atas setiap pasangannya. Ini kan 6 pasangannya dengan x pangkat 1. Berarti jawabannya yaitu 6x pangkat 1 ditambah 2 pasangannya dengan x pangkat 0, 2x pangkat 0.
Atau bisa saja ditulis 6x pangkat 1 ditambah 2, karena x pangkat 0 ini adalah 1, seperti itu. Kita menggunakan angka positif. Bisa saja di soal lain itu menggunakan angka negatif. Nah, kita bisa gunakan angka ini, negatif, yang sudah disiapkan. Jika angkanya belasan, berarti kita simpan 2 angka. Misal 15, berarti di sini simpan 1 dan 5, seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran Tatur Fajar. Untuk kelebihan yang pertama yaitu visual dan manipulatif. Nah, media ini bisa membantu siswa melihat secara nyata bagaimana proses turunan itu terjadi. Jadi siswa tidak hanya menghafal rumus, tetapi bisa memahami konsep lewat bentuk yang bisa disentuh dan dilihat secara langsung. Untuk kelebihan yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman konsep. Nah, melalui media ini juga siswa dapat melihat perubahan pangkat, misalnya dari X pangkat N menjadi X pangkat N-1. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu interaktif dan menyenangkan. Nah, karena media pembelajaran ini terdapat angka-angka dan simbol yang bisa dipindah-pindahkan, jadi siswa bisa berpartisipasi secara aktif. Untuk kelebihan yang keempat yaitu mudah dibuat. Nah, media pembelajaran ini dibuat dari bahan sederhana, yaitu styrofoam, kertas, mika, dan lain-lain. Untuk kelebihan yang kelima yaitu mendukung diskusi dan kerjasama. Media ini bisa digunakan saat diskusi kelompok ataupun presentasi di kelas. Adapun kekurangan dari media pembelajaran Tatur Fajar ini, yang pertama terbatas pada materi tertentu. Jadi media ini hanya cocok digunakan untuk materi turunan fungsi aljabar sederhana. Jikalau materinya sudah lebih rumit, media ini kurang efektif. Untuk kekurangan yang kedua yaitu rentan rusak. Karena media ini terbuat dari kertas ataupun styrofoam, jika tidak dijaga dengan baik akan mudah rusak. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu kurang efektif di kelas besar. Jikalau jumlah siswa banyak, media ini agak sulit dilihat oleh semua orang, terutama jika tidak menggunakan proyektor ataupun visual digital ataupun visual digitalnya. Untuk kekurangan yang terakhir, hilaf. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu kurang efektif di kelas besar. Nah, jikalau jumlah siswanya banyak, media ini agak sulit dilihat oleh semua siswa. Jadi naon sih? Adapun kekurangan yang ketiga yaitu kurang efektif di kelas besar. Nah, jikalau jumlah siswanya banyak, media ini kemungkinan agak sulit dilihat oleh semua siswa, terutama jika tidak menggunakan proyektor atau versi digitalnya. Untuk kekurangan yang terakhir membutuhkan waktu lebih lama. Nah, proses memindahkan angka dan simbol secara satu persatu membutuhkan waktu lebih lama. Mungkin cukup sekian untuk kekurangan dan kelebihan dari media pembelajaran Tatur Fajar. Anjay, sudah, Bes. Lu buatlah 8 soal. Sudah. Untuk kekurangan yang terakhir yaitu karena di sini hanya terdapat satu angka. Salah. Untuk kekurangan yang terakhir yaitu karena di sini jumlah angkanya itu hanya 1. Misalkan angka 2 ini cuma ada 1. Nah, tidak bisa digunakan, tidak bisa menyelesaikan soal yang memiliki angka yang sama. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.